Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Purwatuluyun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Qurratul Uyun. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dan juga visi dan misi dari produk yang kami pasarkan. Di sini kami memasarkan produk Oreo goreng. Oke, langsung saja. Latar belakang. Mengapa kami mengambil produk Oreo goreng ini sebagai produk yang akan kami pasarkan? Yaitu kami melihat dari selera banyak orang di Indonesia ini yang mungkin lebih memilih makanan-makanan yang mudah, murah dan juga simple dan mudah untuk didapatkan. Oleh karena itu kami memilih Oreo goreng juga karena produk Oreonya itu dan bahan-bahan untuk membuat Oreo goreng ini sangat mudah didapat. Jadi kami bisa memproduksi Oreo goreng ini kapan saja dan menyesuaikan dengan keinginan para penikmatnya gitu. Jadi mengapa kami mengambil produk Oreo goreng ini, karena kami menyesuaikan lidah masyarakat yang ada pada zaman sekarang ini gitu, khususnya untuk mereka yang masih sekolah atau mahasiswa yang kayak gitu. Jadi mungkin itu latar belakangnya. Selanjutnya yaitu visi dan misi dari pemasaran produk kami. Yang pertama, visi kami yaitu memasarkan produk asli buatan tangan pemuda Indonesia. Jadi kami benar-benar memberi peluang kepada siapapun generasi Indonesia, khususnya mereka yang menikmati produk kami, untuk mengolah kekreativitasannya terhadap makanan, khususnya terhadap Oreo goreng kami. Jadi kami ingin setiap ide atau kreativitas yang penikmat itu miliki bisa kami terima dengan cara memberi saran atau kritik terhadap makanan yang mereka makan itu, yaitu produk kami, yaitu Oreo goreng tadi kayak gitu. Selanjutnya ada misi dari pemasaran kami ini, yaitu memproduksi Oreo goreng dengan lezat dan harga yang terjangkau. Nah, sebisa mungkin kami memasarkan produk Oreo goreng dengan rasa yang lezat dan yang pastinya disesuaikan dengan selera dan lidah masyarakat Indonesia, khususnya itu kayak anak-anak sekolah, terus mahasiswa dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi kami menyesuaikan dengan lidah-lidah mereka dan kantong mereka juga dengan memberikan harga yang terjangkau kayak gitu. Selanjutnya, terus mengembangkan produk Oreo goreng dari segi rasa, penampilan juga aspek lainnya. Nah, di sini kami sangat membuka lebar kritik dan saran terhadap produk Oreo goreng kami ini untuk mencapai visi kami tadi, yaitu produk asli buatan tangan Indonesia kayak gitu. Nah, korelasinya apa? Jadi ketika ada konsumen kita ini makan produk kami, nah kemudian dia memberi kritik dan saran, kami jadikan evaluasi, kemudian kami jadikan bahan untuk kedepannya Oreo goreng yang kami buat ini agar lebih baik lagi kayak gitu. Jadi di setiap rasa dari Oreo goreng itu ada ide-ide dari pemuda Indonesia kayak gitu. Sebenarnya bukan hanya pemuda sih, siapapun penikmatnya itu. Jadi rasa yang terdapat dalam Oreo goreng yang kita buat ini bukan hanya hasil ide atau
kreativitas dari kelompok kami saja. Jadi kedepannya akan lebih banyak rasa-rasa yang rasa itu terdapat yang rasa itu didapatkan dari kritik dan saran penikmatnya kayak gitu. Dan yang semoga setelah itu rasa-rasa Oreo goreng yang kita buat itu bisa lebih meluas dan lebih disukai oleh banyak kalangan, nggak cuma kalangan yang sekolah kayak gitu atau mahasiswa kayak gitu. Selanjutnya yaitu membuka lebar kritik dan saran untuk kebaikan perkembangan Oreo goreng. Telah dijelaskan tadi ya, seperti tadi, intinya kami sangat membuka lebar kritik dan saran untuk kebaikan Oreo goreng kami. Jadi semakin lama nanti rasanya itu akan benar-benar lebih ke lebih ke rasa dari ide-ide orang Indonesia kayak gitu. Kemudian yang terakhir yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada para konsumen. Ya pastinya setiap siapapun yang memproduksi sesuatu pasti dengan sebisa mungkin kami memberikan pelayanan terbaik kepada para konsumen. Dengan harapan semoga kedepannya produk yang kita pasarkan ini akan lebih diterima lebih luas oleh segala kalangan di Indonesia ini. Terima kasih, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari rekan saya, yaitu Ayub Kurotoloyun. Saya akan memaparkan mengenai tujuan dan jenis usaha yang akan kami geluti. Dalam berbisnis pun harus memiliki tujuan. Layaknya seperti seorang pengendara, kalau misalkan dia mengendarai kendaraan tanpa ada tujuan, itu rasanya hampa kan. Nah, dalam berbisnis pun seperti itu. Nah, langsung aja. Di sini ada 3 tujuan bisnis yang akan kami geluti, yaitu yang pertama sebagai usaha untuk mencari pendapatan. Nah, karena apa? Kita sebagai manusia tentu membutuhkan biaya hidup. Dan sebagai generasi milenial, kita harus mampu hidup mandiri. Kita jangan terus-terusan ketergantungan pada orang tua, minta uang jajan pada orang tua, karena kita pun bukan anak kecil lagi. Kita akan semakin bertambah dewasa. Selanjutnya, yang kedua. Nah, di sini tujuan usaha ini yaitu sebagai wadah bagi para pecinta Oreo agar mereka dapat merasakan Oreo dalam sensasi yang berbeda. Seperti namanya, yaitu Oreo goreng crispy. Nah, tentu rasanya pun akan berbeda. Karena biasanya para pecinta Oreo itu hanya mengkonsumsi Oreo dalam bentuk yang biasa, dalam kepingannya aja. Nah, di sini kami memperbaharui Oreo dalam sensasi yang berbeda, yaitu Oreo goreng crispy, dan rasanya pun tentu akan berbeda. Dan yang terakhir, yaitu yang ketiga. Di sini tujuan usaha kami ini yaitu untuk menyalurkan hobi. Hobi apa? Yaitu hobi bereksperimen, dan juga sebagai tugas dari mata kuliah kewirausahaan. Sejujurnya saya sangat setuju, karena pihak kampus, saya rasa hampir seluruh kampus di Indonesia itu ada mata kuliah kewirausahaan. Nah, ini secara nggak langsung pihak kampus menunjang mahasiswanya itu agar menjadi seorang pengusaha, karena walaupun itu tidak sesuai dengan jurusannya. Halo, nama saya Alsa Alpania. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perencanaan anggaran usaha kami, yaitu usaha Oreo goreng. Yang pertama mengenai biaya peralatan. Nantinya kami akan membutuhkan 1 buah kompor gas dengan 1 tungku, 1 buah tabung gas, 1 buah wajan, 1 buah spatula, dan 2 buah baskom. Untuk rincian
biayanya, yang pertama satu buah kompor gas dan satu tungku itu harganya 153.000. Kemudian satu buah tabung gas 23.000, satu buah wajan 80.000, satu buah spatula 19.000. Dan untuk satu baskom itu 10.000. Kami membutuhkannya 2 baskom sehingga menjadi 20.000. Sehingga totalnya menjadi 295.000. Kemudian untuk rincian biaya produksinya, untuk satu kali produksi kami membutuhkan 8 bungkus Oreo 137 gram, kemudian 1 kg tepung terigu, baking powder, 1 kaleng susu kental manis, 1 kg tepung panir, dan 1 liter minyak goreng. Juga mika plastik berukuran kecil. Untuk rincian harganya, satu Oreo 137 gram, harganya 9.000. Sehingga dikalikan 8 menjadi 72.000. 1 kg tepung terigu 12.000, baking powder 5.000, 1 kaleng susu kental manis 10.000, 1 kg tepung panir 20.000, 1 liter minyak goreng 11.000, dan mika plastik yang berukuran kecil 15.000. Sehingga total untuk biaya satu kali produksi itu 145.000. Untuk biaya tenaga kerja, kami membutuhkan 3 orang tenaga kerja yang nantinya akan dibayar 15.000 per orang per hari, sehingga totalnya menjadi 45.000 untuk biaya tenaga kerja per hari. Dalam satu kali produksi, kami bisa memproduksi sebanyak 50 porsi Oreo goreng. Kemudian untuk menentukan harga jual, caranya dengan menambahkan total biaya produksi dengan total tenaga kerja, sehingga 145.000 ditambah 45.000 dibagi dengan persediaan produk, yaitu 50.000. Hasilnya menjadi 3.800. Kami bulatkan menjadi 5.000. Sehingga kami akan menjual Oreo goreng seharga 5.000 per porsinya. Kemudian untuk menghitung proyeksi keuntungan, dalam penjualan satu kali produksi, karena kami dalam satu kali produksi menghasilkan 50 produk, dikali dengan harga jual yaitu 5.000, hasilnya 250.000. Total biaya yang kami keluarkan dalam satu hari yaitu 190.000. 190.000 itu dari total biaya satu kali produksi yaitu 145.000 ditambah dengan biaya tenaga kerja 45.000. Sehingga laba yang kami dapatkan yaitu dari satu kali produksi itu 250 dikurangi 190, maka laba per hari yang kami dapatkan yaitu 60.000. Untuk laba kotor selama 1 bulan yaitu 60.000 dikali 30, maka laba kotor yang kami dapatkan yaitu 1.800.000. Untuk menghitung laba bersih, 1.800.000 dikurangi 46.000 dari biaya lain-lain, sehingga laba bersih yang kami dapatkan dalam 1 bulan 1.754.000 per bulan. Biaya lain-lain ini kami dapatkan dari pengeluaran di luar bahan pokok seperti isi ulang tabung gas.
Kemudian untuk pemasaran produk, karena Oreo goreng ini merupakan panganan berupa camilan, oleh karena itu Oreo goreng ini dapat dikonsumsi oleh kalangan mana saja seperti anak kecil, remaja, hingga dewasa. Terlebih karena harganya yang terjangkau oleh siapa saja. Karena kami merupakan mahasiswa yang banyak melakukan aktivitas di kampus, maka target utama kami adalah para mahasiswa, yaitu teman-teman kami sendiri. Di era industri 4.0 ini, tentu kami juga tidak ingin ketinggalan. Oleh karena itu, kami juga akan melakukan pemasaran produk dengan memanfaatkan teknologi sekarang, seperti dengan memasang iklan di sosial media dan juga menerima pesanan secara daring melalui smartphone. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh teman saya, Elsa Elvania. Terima kasih kepadanya dan semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan menjelaskan struktur sumber daya manusia. Manusia sebagai sumber daya dalam sebuah perusahaan mempunyai peranan yang sangat penting, yang sangat urgent dalam mewujudkan visi, misi, goal atau sasaran, dan tentunya cita-cita setiap individu dalam perusahaan tersebut. Karena sejatinya manusia ini memiliki komponen-komponen yang sangat spesial, yang sangat berharga, seperti ide, gagasan, produktivitas, efektivitas, dan komponen-komponen lainnya yang dapat menunjang dalam terwujudnya tujuan perusahaan tersebut. Tapi komponen-komponen ini tidak selamanya berjalan pada tempatnya, tidak selamanya berjalan semestinya, tidak selama berjalan mulus, pasti memiliki hambatan-hambatan dan penurunan. Maka dalam hal ini dibutuhkanlah sebuah aturan, dibutuhkan sebuah rule, dibutuhkan sebuah sistem guna menstabilisasikan bahkan meningkatkan semaksimal mungkin komponen-komponen tersebut. Maka sederhananya dibutuhkanlah sebuah struktur sumber daya manusia. Lalu apa itu struktur sumber daya manusia? Sumber daya manusia adalah usaha untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitas peranan tenaga kerja dalam mewujudkan tujuan perusahaan tersebut. Sebelumnya saya sudah share makalah tentang bisnis plan, dan poin ketujuh adalah struktur organisasi, struktur sumber daya manusia, maaf. Nah, di situ saya menjelaskan mengenai bahwa struktur SDM itu meliputi pertama ada direktur, kemudian sekretaris, bendahara, dan di bawahnya lagi ada pertama divisi pengolahan, kemudian divisi pemasaran, kemudian divisi kebersihan, dan terakhir divisi perlengkapan. Lalu apa fungsi struktur sumber daya manusia? Salah satu fungsinya adalah untuk menstabilisasikan bahkan meningkatkan komponen-komponen tersebut dalam sebuah perusahaan agar perusahaan tersebut stabil sebagaimana mestinya. Nah, ini merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah perusahaan. Nah, mungkin untuk lanjutnya, karena tadi udah dipaparkan bagian-bagian dalam struktur sumber daya manusia, untuk lebih jelasnya teman-teman dapat melihat dari makalah yang sudah saya share dan teman-teman kelompok saya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih kepada dosen pengampu yang telah memberikan materi setiap minggunya, setiap pertemuannya, dan tidak kerasa sudah UAS dan tentunya libur. Ya, libur alhamdulillah. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.